Assalamualaikum. Salam sehat lansia. Pernahkah Bapak dan Ibu bertanya-tanya kenapa ada orang yang sudah minum vitamin mahal, makanannya dijaga ketat, rutin cek ke dokter, tapi ingatannya tetap menurun, badannya tetap terasa lemah, dan penyakit tua tetap datang? Sementara di sisi lain, kita melihat orang-orang tua zaman dulu yang hidup sederhana, makan seadanya, tapi sampai usia senja, pikiran mereka tetap tajam, mata mereka tetap jernih. Apa rahasianya? Apakah ini hanya masalah nasib? Jawabannya, bukan. Kesalahan terbesar kita selama ini adalah kita terlalu sibuk memperbaiki buahnya, tapi lupa merawat tanahnya. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sejenak, membuka wawasan baru yang diajarkan oleh guru saya. Sebuah ilmu titen, ilmu yang mempelajari tubuh manusia selaras dengan alam semesta. Kita sering menganggap otak hanyalah organ untuk berpikir, tapi dalam ilmu holistik yang saya pelajari, otak adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Guru saya mengajarkan, otak adalah lautan sumsum. Coba bayangkan, otak kita ini secara fisik 60% isinya adalah lemak. Ia mengapung di dalam cairan. Jadi secara harfiah, otak kita adalah sebuah lautan. Jika Bapak dan Ibu sering merasa pusing, gampang lupa, atau sulit fokus, itu tandanya lautan di kepala Bapak dan Ibu sedang bermasalah. Mungkin lautannya sedang kekeringan, airnya surut, atau mungkin lautannya sedang keruh, banyak sampah, atau lumpur. Dokter medis menyebut kekeringan ini sebagai brain atrophy atau penyusutan otak. Tapi dalam pandangan holistik, ini adalah masalah keseimbangan unsur. Mari kita bahas lebih dalam. Apa tanda-tanda lautan kita mulai mengering? Rasanya seperti sulit mengingat nama orang atau di mana menaruh kunci. Pikiran terasa lambat dan butuh usaha lebih untuk berpikir. Mungkin juga sering pusing atau limbung, terutama saat tiba-tiba berdiri. Ini adalah tanda-tanda lautan sumsum kita kekurangan air. Penyebab utamanya adalah kurangnya darah berkualitas yang mengalir ke otak. Darah adalah sungai yang mengisi lautan kita. Penyebab lainnya yang sangat umum adalah dehidrasi. Jika kita kurang minum air putih, lautan di kepala kita secara harfiah akan surut. Lalu, bagaimana jika lautan itu keruh? Ini terasa seperti pikiran yang bingung, cemas, atau khawatir berlebihan, sulit tidur di malam hari, dan bangun dengan perasaan yang sama lelahnya. Mungkin juga jadi lebih mudah marah karena hal-hal kecil. Kabut yang menyelimuti pikiran ini adalah tanda air di lautan kita tercemar. Apa pencemarnya? Penyebab utamanya adalah panas dalam atau racun yang seringkali berasal dari gaya hidup kita, terutama dari sistem pencernaan. Pencernaan adalah tanah bagi tubuh kita. Jika tanah ini tidak sehat, makanan tidak tercerna dengan baik, lalu membusuk dan menciptakan panas dan racun yang mengotori darah, dan akhirnya mengeruhkan lautan di otak kita. Stres yang terus-menerus juga merupakan polutan utama. Jadi, bagaimana kita menjaga agar lautan sumsum ini airnya tetap penuh, jernih, dan tenang? Caranya sederhana dan menyeluruh. Pertama, untuk mengatasi kekeringan, perbanyak minum air putih. Bukan kopi atau teh manis, tapi air murni. Minumlah sedikit demi sedikit sepanjang hari untuk memperbaiki sungai atau sirkulasi darah kita. Lakukan gerakan ringan, cukup berjalan kaki 15-20 menit setiap pagi. Ini akan memperkuat jantung dan melancarkan aliran darah. Sambil berjalan, bernapaslah dalam-dalam. Kedua, untuk menjernihkan air yang keruh, kita harus menghentikan polusi dari sumbernya. Pencernaan kita, mulailah dengan makan secara sadar. Kunyah makanan Anda perlahan. Hindari makan larut malam. Jauhi makanan yang digoreng, makanan olahan, dan gula berlebih. Pilihlah makanan utuh yang sederhana, seperti sayuran kukus dan sup bening. Terakhir, kita harus menenangkan permukaan lautan dari badai stres. Caranya adalah melalui napas.
Luangkan waktu 5 menit setiap hari. Duduk dengan nyaman, pejamkan mata, dan fokus pada napas. Tarik napas perlahan dari hidung, dan hembuskan lebih perlahan lagi. Ini adalah liburan singkat untuk pikiran kita. Dengan merawat tanah dan sungai di tubuh kita, kita memastikan lautan di dalam pikiran kita tetap jernih dan damai hingga bertahun-tahun mendatang. Di video kali ini, kita tidak akan bicara soal obat kimia. Kita akan belajar menjadi insinyur pertanian untuk tubuh kita sendiri. Simak video ini sampai tuntas, karena di akhir nanti, saya akan berikan cara mengecek kondisi tubuh Anda hanya dengan cermin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bicara jujur dari hati ke hati. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa bingung atau mungkin merasa kecewa? Anda sudah berusaha keras menjaga pola makan. Anda sudah beli kacang almond yang mahal. Tapi, kenapa hasilnya tidak terasa? Kenapa walau sudah makan sehat, kepala masih sering pusing? Kenapa hafalan masih sering hilang? Kenapa rasanya nutrisi itu seperti numpang lewat saja di perut, lalu terbuang percuma di toilet keesokan harinya? Apakah makanannya yang salah? Belum tentu. Apakah suplemennya palsu? Mungkin tidak. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang Anda makan, tapi pada apakah tubuh Anda punya kekuatan untuk mengantarkannya. Ada satu fakta kedokteran yang jarang dibahas secara mendalam kepada pasien lansia, bahwa otak kita ini adalah organ yang sangat eksklusif. Otak adalah organ VIP. Tuhan menciptakan otak dengan perlindungan yang luar biasa ketat. Di sekeliling otak kita, ada sebuah dinding pertahanan yang disebut blood-brain barrier atau sawar darah otak. Bayangkan ini seperti gerbang masuk ke istana presiden. Tidak sembarangan orang boleh masuk, tidak sembarangan zat boleh lewat. Gerbang ini menjaga agar racun tidak masuk ke otak. Itu bagus. Tapi masalahnya, gerbang ini juga saking ketatnya, nutrisi-nutrisi yang baik pun susah masuk kalau tidak punya tiket VIP. Nah, untuk membuka gerbang baja ini, untuk mendorong nutrisi dari darah supaya bisa menembus masuk ke dalam sel otak, tubuh kita membutuhkan energi yang sangat besar. Bukan sekadar energi untuk bergerak, tapi energi level seluler, energi untuk melakukan apa yang disebut dokter sebagai active transport atau transportasi aktif. Jadi, kuncinya ada pada energi. Lantas, pertanyaan besarnya adalah, Mas, dari mana saya bisa dapat energi besar itu supaya nutrisi saya bisa sampai ke otak? Disinilah banyak orang salah kaprah, dan disinilah poin yang ingin saya tambahkan sesuai ajaran guru saya. Energi pendorong ini, bahan bakarnya bisa berasal dari 2 sumber utama. Bisa dari protein hewani daging, ikan, telur, bisa juga dari serat nabati sayuran, buah, biji-bijian. Mana yang lebih bagus? Apakah kaum vegetarian yang benar atau kaum pemakan daging yang benar? Jawabannya tergantung siapa Anda. Tergantung bagaimana cuaca di dalam tubuh Bapak dan Ibu saat ini. Ingat konsep 4 sifat alam yang kita singgung tadi? Panas, dingin, lembab, dan kering. Ini sangat menentukan sumber energi Anda. Mari, saya beri contoh kasus, biar Bapak atau Ibu paham. Kasus pertama, tubuh yang dingin. Jika tubuh Bapak atau Ibu tipenya dingin, sering pucat, lesu, tensi rendah, gampang masuk angin, maka energi pendorong terbaik untuk otak Anda berasal dari protein hewani. Kenapa? Karena daging merah, kambing, atau kaldu tulang memiliki sifat panas dan padat energi. Bagi tubuh yang dingin, protein hewani ini ibarat kayu bakar yang besar. Dia membakar tubuh, memanaskan darah, sehingga gerbang otak bisa terbuka lebar. Nutrisi bisa masuk lancar. Bayangkan kalau orang tipe dingin ini dipaksa cuma makan sayur mentah yang sifatnya dingin. Energinya malah drop, otaknya malah makin kelaparan. Kasus kedua, tubuh yang panas. Sebaliknya, jika tubuh Bapak atau Ibu tipenya panas, wajah merah, tensi tinggi, mudah emosi, sering radang, maka energi pendorong terbaik justru berasal dari sayuran dan nabati. Tubuh yang panas
butuh air pendingin agar mesinnya tidak meledak. Sayuran hijau memberikan energi yang tenang, sejuk, dan membersihkan jalur. Jika orang tipe panas ini dihajar makan sate kambing setiap hari, gerbang otaknya bukan terbuka, malah terbakar stroke. Jadi, paham ya, Bapak atau Ibu, tidak ada makanan yang 100% jahat atau 100% baik. Protein hewani bisa jadi obat buat si dingin, tapi jadi racun buat si panas. Sayuran bisa jadi penyelamat buat si panas, tapi bikin si dingin makin lemah. Nanti, detail makanan apa saja yang cocok untuk panas, dingin, lembab, dan kering akan kita kupas tuntas di bab berikutnya setelah kita cek lidah. Kembali ke masalah transportasi tadi. Coba bayangkan, Bapak atau Ibu sedang mengirim paket makanan yang sangat lezat ke rumah kerabat yang tinggal di puncak gunung yang tinggi. Paketnya, makanannya sudah dibungkus rapi, isinya salmon, alpukat, walnut. Mahal sekali isinya, tapi kurir yang mengantar paket ini, darah dan energi Anda, kondisinya menyedihkan. Bayangkan kurirnya naik motor yang bensinnya habis. Atau bayangkan jalanan menuju puncak gunung itu sedang longsor, penuh lumpur, atau malah aspalnya meleleh karena kepanasan. Pertanyaannya, apakah paket makanan lezat itu akan sampai ke puncak gunung? Tentu tidak. Paket itu hanya akan tertahan di pos satpam bawah, lalu membusuk, dan akhirnya dibuang ke tempat sampah. Begitu juga tubuh kita. Seringkali kita buang air kecil mahal-mahal. Urin kita penuh vitamin yang tidak terserap. Itu tanda bahwa sistem transportasi tubuh kita gagal. Maka dari itu, untuk memaksimalkan nutrisi otak, kita tidak bisa memukul rata semua orang dengan satu menu diet yang sama. Lihatlah contoh nyata di sekitar kita. Ada Bapak A. Badannya kurus, kering, kulitnya bersisik. Ini tipe kering. Jika Bapak A ini kita paksa makan makanan yang sifatnya kering, juga misalnya kerupuk, biskuit, atau makanan yang dipanggang kering, apa yang terjadi? Tanah di tubuhnya makin retak. Otaknya makin menyusut karena kehabisan cairan. Dia butuh air, bukan api. Bandingkan dengan Ibu B. Badannya gemuk, berisi, kakinya sering bengkak, napasnya berat ngos-ngosan. Ini tipe lembab atau basah. Jika Ibu B ini kita beri makanan yang sifatnya lembab, misalnya buah-buahan manis berair, susu, atau santan, apa yang terjadi? Tubuhnya makin banjir, lumpur di otaknya makin tebal. Dia jadi makin malas mikir, makin sering lupa naruh kunci. Dia butuh api untuk mengeringkan banjir itu. Sangat berbeda, bukan? Padahal tujuannya sama, ingin sehat. Tapi jalannya harus berbeda arah. Jadi, Bapak dan Ibu, poin penting di bab ini adalah untuk menutrisi otak, syarat utamanya bukan sekadar apa makanannya, tapi syarat utamanya adalah siapa yang makan. Kita harus tahu dulu kondisi medan pertempuran di tubuh kita. Kita harus tahu dulu kondisi jalan raya di pembuluh darah kita. Apakah jalanannya macet penuh lendir? Apakah jalanannya banjir? Apakah jalanannya gersang dan retak? Atau apakah jalanannya terlalu panas sampai aspalnya meleleh? Hanya dengan mengetahui kondisi inilah kita bisa menentukan, oh, hari ini saya butuh bensin dari daging sapi. Atau oh, hari ini saya butuh bensin dari sayur bayam. Lantas, bagaimana cara tahunya? Bagaimana kita bisa melihat kondisi jalan raya di dalam tubuh yang tertutup kulit ini? Jawabannya ada pada satu organ yang bisa Anda lihat setiap pagi di cermin. Di bab selanjutnya, kita akan masuk ke inti rahasianya. Siapkan cermin Anda. Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita sudah membayangkan berbagai macam cuaca, panas, dingin, lembab, dan kering. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang bingung. Mas, perasaan saya kadang panas, tapi kaki saya dingin. Jadi saya ini tipe apa? Nah, inilah kehebatan tubuh manusia. Tuhan menciptakan sebuah panel indikator atau dashboard yang sangat canggih, yang letaknya tersembunyi tapi mudah dilihat. Panel indikator itu adalah lidah Anda.
dalam ilmu pengobatan timur. Lidah adalah peta organ tubuh, jantung, ginjal, limpa, semuanya mengirimkan sinyal ke lidah. Jika jantung panas, ujung lidah akan merah. Jika pencernaan kotor, tengah lidah akan berlumut. Lidah tidak pernah berbohong. Dia menceritakan kondisi real time tubuh bapak atau ibu saat ini juga. Jadi, ini adalah momen terpenting di video ini. Saya ingin bapak dan ibu berhenti menonton sebentar. Silakan ambil cermin atau gunakan kamera depan HP Anda sekarang juga. Sudah siap? Sekarang, julurkan lidah Anda. Jangan malu-malu. Julurkan dan lihat baik-baik di bawah cahaya yang terang. Saya akan tampilkan 4 contoh gambar lidah. Tugas bapak atau ibu sederhana. Cari gambar mana yang paling mirip dengan lidah Anda saat ini. Mari kita mulai bedah satu persatu. Lihat gambar pertama ini. Perhatikan warnanya. Apakah lidah Anda berwarna merah menyala? Mungkin di ujung-ujungnya terlihat ada bintik-bintik merah yang menonjol, seperti buah stroberi. Jika ya, ini adalah tanda tubuh Anda dominan panas. Ibarat mesin mobil, tubuh bapak atau ibu sedang overheat. Warna merah ini menandakan ada peradangan di dalam darah. Biasanya, pemilik lidah ini tensinya sedang naik. Pikirannya sedang stres berat, susah tidur nyenyak, atau emosinya sedang tidak stabil. Hati-hati, api yang terlalu besar ini bisa mengeringkan cairan otak jika dibiarkan. Sekarang bandingkan dengan gambar kedua ini. Apakah lidah Anda justru terlihat pucat, warnanya keputihan, kurang darah, dan permukaannya terlihat basah atau licin? Jika ya, ini tanda tubuh Anda dingin. Ibarat baterai HP. Energi bapak atau ibu sedang low battery. Tubuh kekurangan tenaga untuk memompa darah ke atas. Sirkulasi darah ke otak sedang tidak optimal. Makanya, pemilik lidah ini sering merasa cepat lelah, lesu, kaki dingin, dan otaknya sering blank karena kurang suplai oksigen. Lanjut ke gambar ketiga. Perhatikan baik-baik. Apakah di atas lidah Anda terdapat lapisan putih tebal seperti selaput atau lumut? Coba perhatikan. Apakah selaput itu menutupi warna asli lidah Anda? Jika ya, ini tanda tubuh Anda lembab. Ingat analogi hutan becek tadi? Selaput tebal ini ibarat sampah atau lendir yang menumpuk di sistem pencernaan. Biasanya karena terlalu banyak makan manis, tepung, atau santan. Sampah inilah yang menghalangi nutrisi naik ke otak. Pemilik lidah ini sering mengeluh. Kepalanya terasa berat, pusing berputar, dan rasa malas yang luar biasa. Terakhir, gambar keempat. Lihat teksturnya, apakah lidah Anda piko-pika? Atau retak seperti tanah di musim kemarau? Mungkin ada garis lurus di tengah? Atau retakan kecil menyebar di samping? Jika ya, ini tanda kering. Ini adalah alarm yang cukup serius bagi lansia. Retakan ini menandakan cairan tubuh dan sumsum otak bapak atau ibu sudah berkurang drastis defisiensi yin. Tanah di tubuh Anda gersang, nutrisi tidak bisa mengalir karena jalurnya kering. Ini adalah peringatan keras untuk segera melakukan hidrasi mendalam. Bukan sekadar minum air putih, tapi mengembalikan cairan tubuh yang hilang. Nah, bapak dan ibu sudah bercermin? Sudah ketemu jawabannya? Apakah Anda si merah panas, si pucat dingin, si tebal lembab, atau si retak kering? Tolong ingat-ingat betul jawabannya. Atau kalau perlu catat sekarang, karena jawaban ini akan menentukan nasib kesehatan otak Anda ke depan. Obat untuk si merah akan menjadi racun bagi si pucat. Makanan untuk si retak akan berbahaya bagi si lembab. Jadi, apa solusi untuk masing-masing tipe lidah ini? Makanan apa yang harus dimakan si retak agar otaknya kembali lembab? Minuman apa yang harus diminum si lembab agar kepalanya ringan kembali? Simpan cermin Anda. Di bab terakhir, saya akan bongkar kuncinya. Bapak dan ibu sekalian, bagaimana? Sudah melihat cermin? Mungkin ada yang kaget. Loh, kok lidah saya retak-retak? Atau ada yang bingung? Kok lidah saya tebal sekali selaputnya? Jangan khawatir.
tubuh bapak atau ibu sedang berbicara. Dan kabar baiknya, bapak atau ibu sekarang sudah mendengar pesannya. Setelah melihat lidah tadi, sekarang bapak dan ibu pasti paham satu hal besar yang selama ini menjadi misteri. Bapak atau ibu jadi paham kenapa tetangga sebelah minum air jahe jadi sehat bugar. Tapi giliran bapak atau ibu minum jahe, tenggorokan malah sakit dan jadi susah tidur? Jawabannya sederhana. Mungkin tetangga bapak atau ibu tipenya dingin, memang butuh jahe. Sedangkan bapak atau ibu tipenya panas. Kalau tipe panas dikasih jahe, ya ibarat api disiram bensin, makin kebakaran. Bapak atau ibu juga jadi paham kenapa orang lain makan salad sayur mentah bisa langsing dan sehat, tapi giliran bapak atau ibu ikut-ikutan, perut malah jadi kembung, begah, dan badan lemas. Jawabannya, mungkin tubuh bapak atau ibu tipenya lembab atau dingin. Tubuh yang becek tidak kuat menerima sayuran mentah yang sifatnya dingin. Itu justru mematikan api pencernaan. Inilah inti dari ilmu holistik yang guru saya ajarkan. Kenali diri dulu, baru obati. Nutrisi otak yang maksimal itu bukan nutrisi yang paling mahal, bukan juga nutrisi yang sedang viral, tapi nutrisi yang paling pas dengan cuaca di tubuh kita saat ini. Sekarang, saya yakin di benak bapak dan ibu muncul 1000 pertanyaan. Mas, kalau lidah saya retak kering, saya harus makan apa biar banjir lagi? Mas, kalau lidah saya pucat dingin, apa pantangannya? Bolehkah saya makan pisang? Mas, tolong buatkan resep untuk menghilangkan lendir tebal di lidah saya. Tenang, sabar, saya sangat ingin menjelaskan semuanya sekarang. Tapi ilmu ini sangat dalam. Jika saya jelaskan semua resepnya di satu video ini, durasinya bisa berjam-jam. Dan bapak atau ibu nanti malah bingung. Karena itu, saya sudah memutuskan satu hal. Di video berikutnya, saya akan bongkar resep dapur rahasia khusus untuk masing-masing tipe lidah tadi. Saya akan ajarkan cara membuat sup pelumas otak khusus untuk bapak atau ibu yang lidahnya kering dan retak. Dan saya akan ajarkan ramuan teh detoks lendir untuk bapak atau ibu yang lidahnya tebal dan lembab. Tapi, saya butuh bantuan bapak atau ibu dulu. Saya perlu tahu resep mana yang harus saya buatkan duluan. Tugas bapak atau ibu sekarang hanya satu. Tulis di kolom komentar di bawah sekarang juga. Apa hasil cek lidah bapak atau ibu hari ini? Apakah pertama dingin pucat teu, lembab berselaput tebal ketiga, kering retak-retak 4, atau panas merah? Silakan ketik, saya tipe retak atau saya tipe lembab. Komentar yang paling banyak muncul, itulah resep yang akan saya bahas duluan di video besok. Jadi pastikan suara bapak atau ibu terhitung. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar mengenali tubuh sendiri hari ini. Ingat, pikun bisa dicegah asalkan kita tahu caranya merawat lautan sumsum kita. Jangan lupa subscribe dan yang paling penting, nyalakan loncengnya supaya saat video resepnya tayang besok, bapak atau ibu langsung dapat notifikasi di HP. Sampai jumpa di kolom komentar. Salam sehat lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.